Saya Pak Yosi, guru kelas 6. Salam DJTM. Anak-anak yang terkasih, kembali kita bertemu dalam video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan sudah masuk dalam tema yang kedua di kelas 6 ini, yaitu tentang persatuan dalam keberagaman. Dalam subtema yang pertama ini adalah kita akan belajar tentang rukun dalam persatuan. Nah, dalam video pembelajaran ini apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita lihat. Yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dengan menggunakan kata tanya. Kemudian kita akan menentukan informasi penting dalam suatu teks dengan menggunakan kata tanya. Dan kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, makna persatuan dalam perbedaan, dan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, itu tadi adalah pokok-pokok yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Kita mulai dari yang pertama adalah bagaimana mencari informasi penting atau pokok pikiran dengan menggunakan kata tanya. Anak-anak pasti sudah sering menggunakan kata tanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan belajar khusus tentang bagaimana menggali informasi terutama dalam sebuah teks sejarah dengan menggunakan kata tanya. Nah, informasi penting ini kita akan buat dalam bentuk namanya peta pikiran. Tapi sekali lagi dengan menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya apa saja yang sering kita gunakan dan apa kegunaannya? Kita mulai yang pertama itu adalah kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Jadi kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa atau kejadian apa yang terjadi. Kemudian kata tanya yang kedua adalah siapa. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan seseorang, tokoh atau pelaku yang terlibat dalam sebuah peristiwa atau sebuah kejadian. Berikutnya adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Jadi suatu peristiwa atau kejadian ini kapan terjadinya, kita bisa menggunakan kata tanya kapan. Itu untuk menanyakan waktu. Yang berikut itu adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Kali ini kita bicara khusus untuk sebuah teks sejarah. Nah, yang berikut adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Yang selanjutnya adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Nah, kesekian kata tanya ini, kelima kata tanya ini bisa kita, kalau susah menghafalnya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, sampai bagaimana, bisa kita singkat dengan adik Simba. Ya, maksudnya adik Simba bagaimana? Yaitu A-nya itu adalah apa, D-nya itu adalah di mana, K-nya itu adalah kapan, lalu C-nya itu adalah siapa, M-nya itu adalah mengapa, dan B-nya itu adalah bagaimana. Maka kita gampang mengingatnya dengan sebutannya adik Simba. 5 kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan fungsinya masing-masing. Sekarang kita akan coba menggunakan kata tanya ini untuk menggali informasi dalam sebuah teks singkat. Nah, teks singkatnya ini misalnya, sebuah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalau kita mau menanyakan suatu peristiwa atau kejadian, maka kita menggunakan kata tanya apa. Apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Indonesia? Maka informasi penting yang kita dapat adalah peristiwa yang terjadi adalah
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, kali ini yang lebih cocok adalah kita menggunakan kata tanya waktu, ya, yaitu kapan. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Kata tanya kapan itu untuk menanyakan waktu. Jadi kalau kita menanyakan waktu lebih cocok kalau kita menggunakan dalam teks ini, kita lebih cocok menggunakan kata kapan. Ya, kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Paham ya? Nah, selanjutnya kalau kita mau menuliskan informasi penting terutama dalam sebuah teks sejarah, sekali lagi informasi penting itu bisa kita dapat dengan mengidentifikasinya dengan menggunakan kata-kata tanya tadi. Adiksi, Mbak. Ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kelima kata tanya ini sekali lagi kita gunakan untuk mendapatkan informasi penting dalam sebuah teks, terutama kali ini yang kita pelajari secara khusus adalah teks sejarah. Nah, untuk menuliskan satu pokok pikiran atau sebuah informasi penting bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita membaca semuanya. Sebuah teks itu kita baca seluruhnya secara keseluruhan dengan utuh dan seksama. Baru kita menemukan informasi-informasi penting. Cara kedua, bisa juga kita menggali informasi penting itu. Selain setelah kita membaca tadi, kita menggali informasi penting itu yaitu dengan menggunakan kata tanya tadi. Nah, dengan membuat pertanyaan-pertanyaan, maka kita mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Jadi kita akan mudah mendapatkan informasi penting jika kita menggunakan kata tanya. Kapan peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Di mana? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu dan seterusnya. Ya. Sebagai contoh, anak-anak bisa melihat buku paketnya. Dari buku penanya, ya, kita melihat halaman 77. Dalam sebuah teks bacaan yang berjudul Penyusunan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya, anak-anak bisa melihat teks itu sebagai tugas yang pertama. Anak-anak silakan lihat dan baca teks itu lalu menggali informasi penting dengan menggunakan kata-kata tanya itu. Minimal 5 kata tanya yang digunakan. Apa, siapa, adiksi, Mbak tadi. Ya, buat pertanyaannya untuk mendapatkan informasi penting dari teks itu. Itu tugas pertama. Silakan ditulis dulu. Nanti Pak Guru akan menulisnya dalam classroom sehingga anak-anak nanti langsung mengumpulkannya di classroom. Jadi disiapkan dulu, tidak usah difoto lagi. Nah, misalnya sebuah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak ingat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus. Itu adalah peristiwa sejarah. Maka sebuah peristiwa sejarah, khususnya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi kita rayakan, tanggal 17 Agustus tahun 2020 ini, maka kita perlu memaknai peristiwa sejarah itu. Nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu punya makna bagi Indonesia. Ada peran, ada maknanya bagi Indonesia. Jadi proklamasi 17 Agustus itu bukan sekedar Indonesia merdeka, tetapi ada makna, ada perannya. Yang pertama adalah dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tanda lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kita tahu bahwa Indonesia dijajah oleh banyak bangsa, yaitu seluruh dunia mengenal Indonesia sebagai daerah jajahan negara lain. Spanyol, Portugis, Jepang, Belanda sampai 2 kali menjajah Indonesia. Jadi dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, negara lain tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Kita sudah terbebas dari penjajah. Jadi dengan adanya proklamasi kemerdekaan, sekali lagi tanda bahwa Indonesia lahir sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua itu adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan.
setelah kita menderita dijajah oleh beberapa bangsa, Spanyol, Portugis, Inggris, Jepang, Belanda lagi, setelah Jepang, Belanda lagi menjajah Indonesia, maka 17 Agustus 1945 menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kita tahu ketika Perang Dunia, Perang Dingin, Indonesia pada waktu itu ada Jepang masih menjajah Indonesia. Jepang pada saat itu kalah perang. Terjadi kalah perang. Nah, ketika dia kalah perang, maka di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Tidak ada yang menguasai Indonesia pada saat itu karena Jepang kalah. Nah, terjadi perdebatan. Golongan tua, Soekarno, Muhammad Atta, Ahmad Subarjo dan seterusnya ingin menahan dulu, kita harus santai pelan-pelan dulu memikirkan keselamatan rakyat. Tetapi kelompok muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terjadi perbedaan pendapat. Golongan muda kepingin segera memproklamasikan kemerdekaan, sedangkan golongan tua ingin berpikir lebih bijaksana. Pikirkan dulu keselamatan rakyat. Akhirnya kelompok tua dan kelompok muda bersepakat untuk kepentingan bangsa dan negara lalu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga itu adalah dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia mengumumkan ke seluruh dunia bahwa ada negara yang namanya Indonesia. Sebagai syarat lahirnya sebuah negara, maka salah satunya adalah ada pengakuan dari negara lain. Negara lain harus mengakui ada negara yang namanya Indonesia. Proklamasi itu bisa juga diartikan sebagai mengumumkan ke seluruh dunia bahwa ada sebuah negara yang namanya Indonesia. Negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia itu adalah Mesir. Kemudian diikuti bangsa-bangsa yang lain. Jadi negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka itu adalah Mesir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Jadi sekali lagi dengan adanya proklamasi, negara lain itu mengakui bahwa Indonesia ada sebuah negara yang namanya Indonesia yang merdeka dan bebas. Yang keempat, dengan adanya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu menjadi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, bangsa yang bebas, bangsa yang bisa menentukan kepentingannya sendiri. Yang kelima, Indonesia mempunyai landasan untuk bersikap terhadap dunia lain. Maksudnya apa? Setelah bertahun-tahun dijajah, Indonesia harus mengikuti aturan negara yang dijajahnya, negara yang menjajahnya. Ketika dijajah oleh Jepang, Indonesia harus ikut tunduk terhadap peraturan wewenang dari Jepang. Ketika dijajah oleh Belanda, Indonesia harus tunduk dan turut terhadap peraturan di Belanda. Tetapi ketika sudah merdeka, Indonesia bebas menentukan sikap terhadap dunia. Sebagai bentuk bahwa Indonesia sudah mulai bertindak terhadap dunia adalah satu, Indonesia menjadi pemerkasa, pelopor untuk munculnya namanya Perserikatan Konferensi Asia Afrika. Perhimpunan Asia Afrika, Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya. ASEAN atau Asosiasi Negara-Negara di Asia Tenggara, Indonesia salah satu negara pendirinya. Dari 5 negara pendiri, Indonesia sebagai salah satu negara pendirinya. Kemudian terjadi perang dingin antara blok barat dan blok timur. Indonesia juga berperan aktif. Indonesia berperan dalam hal membentuk kelompok non-blok, kelompok yang tidak memihak. Jadi ketika perang antara blok barat dan blok timur, Indonesia bersama memprakarsai berdirinya non-blok, negara-negara yang tidak memihak ke salah satu, baik blok barat maupun blok timur. Jadi Indonesia berpunya peran setelah Indonesia merdeka. Artinya sekali lagi setelah 17 Agustus Indonesia sudah punya landasan, dia punya dasar mau bersikap. Jadi tidak mengikuti aturan dan wewenang negara-negara sebelumnya. Jadi ketika di Jepang menjajah Indonesia, Indonesia tidak bisa melakukan apapun. Jadi setelah Indonesia merdeka, Indonesia bebas menjalin kerjasama dengan negara manapun.
mendukung negara manapun bertindak untuk kepentingan kesejahteraan dan perdamaian dunia. Itu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ingat baik-baik. Peristiwa pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta itu tanggal 17 Agustus, masih ingat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang menjadi Jalan Kemerdekaan nomor 1. Peristiwa bersejarah ini perlu kita maknai. Nah, proklamasi kemerdekaan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta, Soekarno dan Muhammad Hatta, mempunyai 6 makna tadi. Ya. Nah, kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia itu perlu kita maknai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sudah belajar bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu punya arti penting bagi bangsa Indonesia, punya makna bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu harusnya, yang sebentar lagi kita rayakan, harusnya punya makna, punya arti penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat proklamasi kemerdekaan itu sebagai tanda lahirnya Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kemudian, karena Indonesia sebagai bangsa yang merdeka ditandai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah merdeka bebas, maka Indonesia menjadi negara yang merdeka bebas tanpa penjajah. Maka proklamasi kemerdekaan itu harus sekali lagi kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian, bagaimana contoh penerapan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari? Nah, sikap penerapan proklamasi kemerdekaan Indonesia silakan anak-anak lihat di buku penanya halaman 93 sampai 94. Baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Contoh sikap yang menunjukkan penerapan kita memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia itu di kehidupan kita sehari-hari. Silakan dibaca. Nah, kemudian makna persatuan dan kesatuan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu menyebabkan kita bisa mendapatkan proklamasi kemerdekaan karena ada persatuan. Walaupun kita punya beragam pendapat seperti kelompok muda dan kelompok tua yang terjadi perbedaan pendapat, tetapi demi bangsa dan negara mereka bersatu. Persatuan itu menyebabkan Indonesia menjadi merdeka. Kita perlu memaknai walaupun perbedaan itu, kita perlu memaknai bahwa persatuan tapi tetap kita berbeda. Ya, Indonesia bangsa yang beragam. Ada banyak suku bangsa, ada banyak agama, ada banyak kondisi ekonomi, ada banyak pakaian adat. Jadi beragam alat musik, bahasa, suku, adat istiadat, dan seterusnya. Indonesia penuh dengan perbedaan, tetapi sekali lagi perbedaan itu harus menjadikan kita bukan menjadi terpisah, tetapi menjadi satu. Nah, perbedaan itu harus dijadikan sebagai kekayaan kita, kekayaan bangsa, bukan dijadikan sebagai alat untuk menyebabkan kita terpecah belah. Jawa sendiri, Bali sendiri, Sumbawa sendiri, tetapi itu dijadikan sebagai suatu kekayaan kita. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan walaupun dalam perbedaan ini, kita perlu hidup rukun, menghargai satu sama yang lain, menghargai perbedaan-perbedaan itu. Nah, hidup rukun harus dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, sampai di lingkungan masyarakat. Hidup rukun sangat penting untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita. Nah, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan itu,
maka ada sikap yang perlu kita ada dalam diri kita. Yang pertama adalah sikap peduli. Yang kedua adalah mendahulukan kepentingan bersama, peduli terhadap sesama kita. Lalu ada kepentingan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Toleransi kepada orang lain. Ketika orang lain sedang beribadah atau berdoa, kita tidak ribut, menghormati, menghargai mereka yang sedang beribadah. Perbedaan-perbedaan ini menyebabkan, sekali lagi, itu adalah kekayaan, bukan menyebabkan kita menjadi terpisah. Sikap peduli, mendahulukan kepentingan bersama, toleransi kepada orang lain sangat penting. Nah, sekarang kalau kita sudah hidup rukun, kita sudah peduli, kita mendahulukan kepentingan bersama, toleransi kepada orang lain, maka akan terciptalah suasana hidup rukun. Lalu kalau sudah suasana hidup rukun terjadi, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita mendapatkan kedamaian. Yang berikutnya, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Hidup kita jadi aman, nyaman, dan tentram karena kita rukun. Lalu tidak ada perselisihan. Karena kita sudah hidup rukun, sudah saling peduli, mendahulukan kepentingan bersama, toleransi kepada orang lain, maka tidak ada perselisihan. Saling membantu ketika mengalami kesulitan. Nah, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu semua adalah manfaat dari kalau kita hidup rukun dan cara-cara kita hidup rukun. Nah, anak-anak tahu bahwa kita semua itu punya beragam. Di kelas pun anak-anak itu berasal dari daerah yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, ya kan? Hobi yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Tetapi karena beragam, karena perbedaan itu, maka kita perlu bersikap toleransi agar tercipta kerukunan. Mulai dari tadi apa? Sikap peduli, ya, mementingkan kepentingan bersama, menghargai orang lain. Sikap-sikap itu menunjukkan bahwa kita dapat menciptakan hidup rukun. Kemudian nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Nah, untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah, sekali lagi perlu adanya toleransi. Toleransi mendahulukan kepentingan banyak orang dibandingkan kepentingan sendiri. Contoh pada gambar. Nah, selanjutnya adalah bagaimana manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan di sekolah. Misalnya satu, kita dapat saling membantu jika pelajaran yang tidak dimengerti. Itu manfaatnya. Yang kedua adalah suasana kelas menjadi lebih nyaman. Karena kita sudah menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tidak ada perbedaan lagi yang tampak. Kemudian persahabatan semakin erat karena semua orang tidak saling membeda-bedakan. Kamu Hindu, kamu Islam, kamu Kristen, kamu Katolik, tidak ada yang membeda-bedakan itu dalam pergaulan. Menyebabkan persahabatan kita semakin akrab. Lalu kita menjadi lebih kompak. Itu hal-hal manfaatnya kalau kita hidup persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah misalnya. Nah, bagaimana yang di lingkungan masyarakat? Di lingkungan masyarakat kita perlu juga bersikap peduli untuk menciptakan kerukunan tadi. Nah, membantu tetangga yang memerlukan bantuan meskipun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama. Perbedaan itu sekali lagi tidak menyebabkan kita menjadi terpisah, tetapi menyebabkan kita tetap satu. Bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Nah, manfaat yang kita peroleh jika menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Di sekolah sudah, di masyarakat sudah, di sekolah sudah, di keluarga sudah. Nah, manfaatnya kalau kita hidup bersatu di lingkungan masyarakat adalah kehidupan bermasyarakat kita menjadi aman, tentram, dan damai. Kalau kita di lingkungan masyarakat sudah bersatu, maka kehidupan kita menjadi tentram, aman, dan damai. Lalu kalau kita punya masalah akan cepat terselesaikan karena banyak yang membantu. Ya, semuanya membantu karena adanya persatuan dan kesatuan itu. Satu yang punya masalah maka semua membantu.
menjadi masalah bersama. Nah, ketika bermusyawarah lebih banyak orang yang mengeluarkan pendapat, sehingga kita punya banyak pilihan terbaik untuk mengambil suatu keputusan. Nah, itu semua sudah kita pelajari. Ya. Nah, sekali lagi Bapak mengingatkan sebelum Bapak mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, video pembelajaran kali ini, kita masih dalam pandemik virus corona. Jadi, sekali lagi tolong jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, tidak keluar rumah. Tapi kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Ya. Oke, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ini adalah sesi pertama. Tugas pertama sudah ada di buku bupenanya di halaman 78. Silakan dibaca lalu dianalisis, mencari informasi penting dengan menggunakan kata-kata tanya. Oke, demikian pembelajaran kita dan salam DCTM.